ketika seorang imam pas lagi membaca surah umpamanya salah bacanya, kalau yang dibaca itu hanya surah bukan surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau yang salah itu adalah surah Al-Fatihah, sholatnya jadi tidak sah. Karena surah Al-Fatihah tidak boleh salah. Tapi kalau surah yang lain, karena dia bukan rukun, maka ketika salah tidak menyebabkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang zikir sesudah sholat, di mana dianjurkan seseorang ketika sholat fardu setelahnya jangan langsung pergi tetapi berzikir dulu. Dan juga diriwayatkan bahwa pada zaman Nabi SAW ada zikir yang dibaca dengan suara keras. Artinya kalau zikir dibaca dengan suara keras, artinya zikirnya itu adalah bersama-sama. Karena tidak mungkin zikir dengan suara keras itu antara satu dengan yang lain zikirnya berbeda-beda, maka akan sangat terganggu. Tetapi kalau sama-sama yang dibaca itu bisa tidak terganggu dan bahkan lebih khusyuk ketika bersama-sama berzikir seperti itu. Dan kita kali ini masih melanjutkan apa yang kita pelajari yang kemarin tentang zikir sesudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajr, siapa orang yang sholat subuh. Artinya sholat fajar itu adalah sholat subuh, fi jama'atin, sholat subuhnya itu berjamaah, thumma qa'ada, setelah sholat subuh berjamaah selesai tidak langsung pulang, tetapi duduk dulu setelah selesai sholat subuh itu, yadhkurullaha ta'ala, duduknya ketika sholat subuh itu adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Artinya di situ tidak langsung pulang, berzikir dulu, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Seseorang sholat fajar, sholat subuh, selesai sholat subuh, zikir, setelah zikir tidak pulang dulu, kemudian diteruskan zikirnya itu sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, kanat lahu ajrun, maka orang yang seperti itu akan memperoleh pahala. Selesai sholat subuh, zikir dan tidak pulang sampai terbit fajar, setelah itu baru sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat isyraq atau sholat syuruk itu adalah sholat di awal waktu duha, ketika waktu matahari terbit itu sudah 1 tumbak, jadi awal waktu duha. Maka orang yang seperti itu kana lahu ajru hujjatin, maka orang seperti itu memiliki pahala seperti pahalanya seorang yang menunaikan ibadah haji. Orang yang sholat subuh diikuti dengan zikir sampai terbit fajar, maka orang yang seperti itu sholat sunnah fajar akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita belum berhaji, supaya memperoleh nilai ibadah haji, ya jangan cepat-cepat pulang, tunggu sampai terbit fajar kemudian sholat 2 rakaat. Wa umratin, dan seperti orang yang beribadah umrah, seperti Pak Erwan kemarin umrah, seperti itu pahalanya. Orang yang menunaikan ibadah, orang menunaikan zikir setelah sholat fajar, setelah sholat subuh sampai terbit fajar, kemudian terus sholat 2 rakaat. Rasulullah sampaikan tamatan, sempurna.
Jadi artinya ia memperoleh pahala persis pahala orang yang menunaikan ibadah haji, persis pahala orang yang menunaikan ibadah umroh, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji, hanya pahalanya saja yang dapat. Bukan menggugurkan, aku udah usah haji lagi. Kenapa? Aku udah memperoleh pahala haji. Aku sudah sholat 2 rakaat setelah sholat fajar, aku zikir sampai terbit fajar kok. Dan itu setiap hari aku lakukan, jadi aku nggak perlu lagi menaikkan ibadah haji. Tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah hanya memperoleh pahala seperti pahala orang menunaikan ibadah haji, namun masih tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji kalau kita belum haji. Wa qala hadisu hasan, dan hadis ini dinilai adalah hadis hasan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya hadis hasan itu ya seperti hadis sahih, cuman bedanya pada di dzabtur ruwat saja, kedzabitan rawinya saja. Jadi hadis hasan itu pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua dzabtur ruwat, perawinya dzabit itu ingatannya kuat. Kemudian ada laturuat, perawinya adil. Dan yang keempat ada musyuddud, tidak ada syad atau tidak berselisih dengan perawi yang lebih sikoh dari dirinya. Kemudian yang kelima ada mulillah, tidak ada cacat di dalam perawinya itu. Hanya saja bedanya kalau hadis hasan perawinya kurang dzabit, artinya agak lebih di bawah kedzabitannya dibanding hadis yang sahih. Qala al-Qadhi Abu Thayyib, Qadhi Abu Thayyib menyampaikan yustahabu ayyabta'a fi hadhil adhkari, disunnahkan atau dianjurkan di dalam berzikir sesudah sholat ini agar dimulai dengan bihadisil istighfari, dengan mengucapkan kata-kata istighfar. Jadi dianjurkan, disunahkan ketika seseorang berzikir sesudah sholat itu diawali dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau terlalu panjang ya juga cukup astagfirullah. Boleh juga yang seperti itu. Yang penting adalah istighfar. Diawali dengan memohon ampun kepada Allah. Wahaka haditsu Sauban. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Sauban. Imam Syafi'i menyebutkan, qala Syafi'i rahimahullahu taala fil Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab Al ba'da an dzakara haditsa Ibni Abbasin, setelah menyebutkan hadisnya Ibnu Abbas as-sabiq yang telah lalu, fir raf'i sauti bidzikri, tentang berzikir sesudah sholat itu disuarakan dengan suara tinggi atau suara keras yang bisa didengar oleh orang. Wa hadisu Ibnu Zubair as-sabiq, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair yang telah disebutkan di atas. Wa hadisu Ummu Salamah al-madhkur, dan juga hadis Ummu Salamah yang telah disebutkan fil fasri ba'da hada, di dalam fasal setelah ini. Lalu Imam Nawawi menyebutkan ahtaru lil imami wal ma'mumi, aku lebih memilih atau aku lebih senang imam dan makmum ayyadkurullaha ta'ala ba'da salami minas sholati. Imam dan makmum itu agar sama-sama kedua-duanya berzikir kepada Allah sesudah sholat. Kalau imam dan makmum berzikir kedua-duanya sesudah sholat, maka zikirnya itu tentu bunyinya adalah sama yang telah disepakati, artinya yang telah diucapkan oleh imam itulah yang diikuti oleh makmum. Ya walaupun boleh juga zikir sendiri, zikir bersama makmum juga boleh, zikir sendiri juga boleh. Makmum zikir sendiri, imam zikir sendiri, boleh juga yang seperti itu. Dan boleh juga makmum mengikuti zikirnya imam, juga boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena pernah terjadi Rasulullah menyuarakan keras, kemudian dinilai suaranya keras Rasulullah pada saat berzikir itu adalah mengajari makmum. Kalau mengajari makmum ya otomatis makmum ngikut imam. Tidak mungkin makmum mengajari imam kok makmumnya tidak ngikut imam. Itu siapa ngajari siapa gitu kan? Membingungkan yang seperti itu. Wa yahfiyani dzikru
illa ayyakuna imaman yuridu ayata'allama minhu. Kemudian zikirnya itu direndahkan suaranya, tidak usah kuat-kuat suaranya, sedang-sedang saja direndahkan suaranya. Illa ayyakunal imam, kecuali imam yuridu ayata'allama minhu, menginginkan makmumnya itu belajar dari dirinya. Artinya imam menginginkan belajar dari dirinya, artinya adalah apa yang dibaca imam itu dibaca oleh makmum. Kalau imam menginginkan makmumnya belajar bacaan-bacaan zikir bersamaan dengan dirinya, kan nggak mungkin imam membaca A, makmum membaca B, nggak mungkin. Imam membaca astagfirullahaladzim, makmum membaca subhanallah subhanallah, nggak mungkin. Kalau imam menginginkan makmum untuk belajar zikir darinya, yang dibaca oleh imam itulah yang dibaca oleh makmum. Jadi kalau imam menginginkan makmum belajar darinya, imam mengucapkan zikir yang bisa didengar oleh makmum, dan makmum mengikuti apa yang dibaca oleh imam itu. Fayajharu, maka kalau imam menginginkan makmum itu belajar zikir darinya, maka suaranya harus keras, bisa didengar oleh makmum, hatta yara annahu qad ta'allama minhu, sehingga imam bisa tahu bahwasanya makmum itu mendengarkan atau belajar darinya. Setelah itu summa yasirru, kemudian terus pelan. Makanya ketika imam membaca subhanallah subhanallah itu pertama-pertama kencang, itu lama-lama terus suaranya hilang, itu sambil mendengarkan makmumnya itu ikut membaca apa tidak gitu. Makmumnya benar-benar belajar atau tidak itu. Nah, di sini imam pertama-pertama membaca keras, kemudian terus membaca pelan. Wa ahsibu marwiya Ibnu Zubair, dan aku menyangka atau aku mengira apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair min tahlilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mengucapkannya tahlil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat Rasulullah membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu tadi. Wa ma ruya Ibnu Abbas min takbirihi, dan juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca takbir, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali setelah selesai sholat. Kama rawainahu, seperti yang telah kami riwayatkan, kata Imam Nawawi. Qala, beliau sampaikan, wa ahsibun Nabi, dan aku mengira dan aku menyangka atau aku menilai Nabi sallallahu alaihi wasallam innama jahara qalilan, bahwasanya beliau itu membaca zikir itu agak dikencangkan sedikit. Silahkan Pak. Silahkan, agak jauh dari Al-Mabrur ya. Ya. Rasulullah SAW agak mengencangkan sedikit bacaan zikirnya ketika selesai sholat, yakni fi hadis Ibnu Abbas wa hadis Ibnu Zubair, dalam riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Zubair dikeraskan itu liyata'allaman nasu minhu, agar orang bisa belajar darinya. Artinya makmum bisa belajar dari imam. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau selesai sholat kemudian terus imamnya diam gitu. Makmum yang nggak bisa zikir gimana itu? Nanti diam terus. Jadi anak-anak di belakang kita itu, anak-anak muda di belakang kita diam terus. Nah sudah itu yang tua-tua meninggal. Begitu yang tua-tua meninggal, terus yang belakang tadi jadi makmum, kemudian terus jadi imam. Begitu jadi imam, setelah imam, kemarin aku lihat imamnya selesai sholat diam, akhirnya itu diam terus, selesai sholat diam gitu. Itu kenapa? Karena tidak tahu. Oleh karena itu, zikir sesudah sholat yang dilakukan oleh imam dengan jahar itu sangat tepat sekali untuk mengajari orang-orang yang belum tahu bagaimana tata cara berzikir, apa-apa saja yang dibaca pada saat berzikir. Jangan sampai nanti dikiranya karena imam diam
lantaran imam sudah mengetahui zikir itu dan makmum sudah paham. Begitu yang tidak paham disangkanya selesai sholat terus diam, pokoknya diam aja gitu, bolak balik kanan kiri diam gitu. Akhirnya yang seperti ini tidak berkesinambungan yang seperti ini. Kenapa? Karena dilihatnya imamnya diam, akhirnya imam yang berikutnya juga diam, berikutnya lagi juga diam, sehingga akhirnya selesai sholat semuanya pada diam pada generasi tertentu. Oleh karena itu ini disanadkan kepada ulama terdahulu agar imam ketika selesai sholat berzikir dengan suara keras yang tujuannya adalah mengajari makmum yang mereka belum paham tentang zikir sesudah sholat. Qala, lalu Imam Nawawi menyampaikan, wa astahibbu lil musalli, lalu aku lebih senang kepada orang yang sholat, artinya aku menganjurkan kepada orang yang sholat munfaridan, baik sholatnya itu sendiri, au makmuman, atau sholatnya itu berjamaah. Kalau makmum berarti kan berjamaah. Ayuti ladzikra ba'da sholati, agar memperpanjang zikir sesudah sholat. Jadi bukan begitu selesai sholat langsung berangkat, hanya sebentar, paling-paling 2 detik atau 3 detik kemudian terus berangkat. Imam Nawawi justru malah menganjurkan untuk orang sholat sendiri atau imam atau makmum, jadi imam dan makmum orang yang sholat berjamaah, ayuti ladzikra ba'da sholati, agar berzikir sesudah sholat. Wa yukthirud du'a, setelah berzikir sudah sholat agar memperbanyak melakukan doa. Jadi tidak zikir saja tapi dianjurkan untuk banyak melakukan doa. Roja'an al-ijabata, dengan harapan sholatnya tadi diijabah oleh Allah, zikirnya tadi diijabah oleh Allah, maka melalui doa itu ba'dal maktubati, setelah sholat fardu atau setelah sholat 5 waktu. Hadza nasahu fil ini yang dinaskan di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, zikir sesudah sholat ada pada zaman Nabi, suaranya dikeraskan. Lalu apakah boleh zikir sesudah sholat itu suaranya pelan? Boleh. Suara pelan boleh, suara keras juga boleh kalau sholatnya berjamaah dan itu adalah imam. Tujuannya adalah mengajari kepada makmum. Tapi kalau sholat sendirian itu pun juga boleh keras. Kalau di rumah boleh keras, boleh pelan. Kalau sudah terbiasa zikirnya keras ya boleh dikeraskan supaya masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau di masjid zikir sendiri dengan suara keras nanti akan mengganggu yang lainnya kalau zikirnya tidak bersama-sama. Yang satu di sini masih subhanallah subhanallah, yang sebelahnya tadi dengan suara keras baca Allahu la ilaha illallah, nanti akan bertumburan, itu akan mengganggu yang lain. Maka zikir dengan suara keras ini logikanya adalah yang dibaca itu seirama, yang dibaca itu sama, yang dibaca itu serempak. Ketika yang dibaca tidak sama, yaitu bagusnya zikirnya sendiri-sendiri dan pelan. Kalau yang dibaca itu tidak sama, karena kalau tidak sama nggak bisa zikir bersama-sama. Tapi kalau zikir bersama-sama tentu yang dibaca adalah sama. Imam membaca misalnya astagfirullahaladzim, makmum juga membaca astagfirullahaladzim. Makanya imam kadang-kadang keras, kemudian kadang-kadang pelan. Itu sesungguhnya adalah untuk mendengarkan apakah yang di belakang itu sudah mengikuti atau belum. Kalau sudah mengikuti baru kemudian terus pelan lagi, begitu seterusnya. Kenapa? Karena tujuannya adalah mengajari. Lalu bagaimana kalau keras terus? Juga boleh, nggak masalah. Keras terus nggak masalah, tidak haram hukumnya, tidak. Imam berzikir dengan suara keras, makmum berzikir dengan suara keras serempak dengan imam. Yang jelas yang dibaca adalah sama antara imam dan makmum. Kenapa kok harus sama? Karena kalau tidak sama tentu akan mengganggu kekhusyuan di dalam berzikir. Tapi kalau bersama-sama seperti ini, ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, imam membacanya suara keras, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum boleh pada saat itu langsung ikut Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga.
dan memang itu yang diajarkan di dalam kitab ini. Tapi bagaimana kalau seandainya hanya ingin mendengarkan? Boleh juga mendengarkan, tetapi kalau mendengarkan mestinya imam juga paham. Selesai membaca surah Al-Fatihah dikasih jeda, jangan langsung membaca ayat. Kenapa? Karena makmumnya sedang membaca surah Al-Fatihah. Begitu. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ngasih jeda? Ya teruskan saja surah Al-Fatihahnya, karena membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib. La sholata liman lam yakra bi umil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak membaca umul kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ketika ada kesempatan kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah sebagai makmum. Tapi kalau nggak sempat membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Jadi nggak usah, oh sholatku nggak sah. Kenapa? Aku bertakbir Allahu Akbar, imam sudah rukuk, nggak sempat lagi baca, akhirnya dia sholat lagi sendirian setelah itu. Jangan, nggak usah, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena surah Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam tadi. Jadi membaca serempak dengan imam itu boleh, seperti zikir sesudah sholat tadi. Mestinya kalau serempak dengan imam yang dibaca ya sama. Kalau kayak tadi imam membaca setelah zikir tadi adalah kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu falaq, ya kita yang ngikuti yang seperti itu, enggak masalah, enggak apa-apa. Dan memang di sini juga dianjurkan seperti itu. Ketika membaca ma'udzatain, ketika kita membaca kul huwallahu kul a'udzu falaq, kul a'udzu binas, itu sebaiknya diawali dengan kul huwallahu ahad, baru kul a'udzu birabbil falaq, baru kul a'udzu birabbin nas. Dan itu dianjurkan ketika seseorang zikir sesudah sholat untuk membaca 3 surah tersebut. Dan bahkan juga ayat kursi dianjurkan untuk membaca itu. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ulama sepakat hadis dhaif itu boleh diamalkan, karena biasanya hadis dhaif itu yang kaitannya dengan pahala, bukan kaitannya dengan hukum. Kalau kaitannya dengan hukum, hadis dhaif itu tidak dibolehkan. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita menuju kepada pertanyaan-pertanyaan. Ketika seseorang tidak lepas wudhu, artinya wudhu terus itu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, dan kita meninggal pada saat kita berwudu, apakah kita bisa dikatakan mati syahid? Mohon penjelasannya. Syahid itu ada 2, syahid dunia dan syahid akhirat. Maksudnya gini, ketika seseorang yang memperoleh syahid dunia dan syahid akhirat, maka orang yang seperti itu seperti orang yang jihad fisabilillah, meninggal dalam kondisi terluka di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, orang yang mati syahid seperti itu tidak dikafani, jadi dikubur bersama baju-baju yang dipakai pada saat dia jihad fisabilillah itu. Tetapi juga ada syahid itu hanya syahid akhirat, tapi di dunia tetap diurus seperti orang yang tenggelam. Ketika seseorang sedang mencari nafkah lalu tenggelam, atau sedang mencari nafkah tahu-tahu ditimpa barang berat dari atas, yang seperti itu tetap dimandikan, tetap dikafankan. Lalu bagaimana, apakah dia syahid? Itu dinilai sebagai syahid, tapi wallahu alam, Allah yang menilai. Dan orang yang tidak meninggalkan wudhu, artinya orang yang selalu menjaga wudhunya supaya wudhunya ini terus terjaga, dan itu memang dianjurkan dan disunahkan. Kenapa kok disunahkan? Karena ketika seseorang menjaga wudhunya, maka otomatis juga menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan mudawamah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu merupakan saranya terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena ketika nanti dia sentuhan dengan sesuatu yang membatalkan, umpamanya sentuhan dengan wanita atau wanita sentuhan dengan laki-laki, maka akan dijaga sentuhan itu. Ketika menjaga sentuhan itu karena Allah, karena ia ingin menjaga wudhunya, maka itu yang dianjurkan. Dan
seseorang ketika menjaga wudhunya itu maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani juga menganjurkan seperti itu agar senantiasa untuk menjaga wudhunya. Ketika wudhunya batal seperti buang air atau buang angin kemudian terus ngambil air wudhu lagi, maka orang yang seperti itu termasuk orang yang disayangi, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu menjaga wudhunya itu adalah orang yang beruntung, dan orang yang menjaga wudhunya itu bisa jadi itu merupakan nanti syahid, adalah syahid akhirat, tapi tetap di dunia dikafankan, di dunia dimandikan. Jangan mentang-mentang oh ini menjaga wudhu terus kemudian terus syahid lalu tidak dikafani, tidak dimandikan, gitu kan. Yang seperti itu tidak benar, karena kadang-kadang kita juga tidak tahu orang yang menjaga wudhu itu lillahi ta'ala atau tidak, karena kita juga tidak tahu. Ya, husnudzan kita adalah dia lillahi ta'ala, karena lillahi ta'ala itu yang tahu dia dan Allah. Kita nggak tahu. Kita sama-sama duduk di sini, apakah kita semua lillahi ta'ala, kita juga nggak tahu. Yang tahu adalah kita dan Allah. Maka yang disebut dengan ikhlas itu adalah lillahi ta'ala, dan yang menilai cuman Allah. Kita nggak bisa menilai. Kalau sedekah itu yang ikhlas lah, nggak bisa kita nilai seperti itu. Menyuruh orang seperti itu nggak bisa kita, karena ikhlas itu urusan kita dengan Allah, nggak ada urusannya dengan manusia. Kalau sholat itu yang ikhlas, nggak bisa kita yang ngomong seperti itu, karena sholatnya itu ketika dia lakukan karena menjalankan perintah Allah, itulah disebut dengan ikhlas. Hanya saja kita nggak tahu apakah dia seperti itu atau tidak. Kalau kita tidak tahu apakah seperti itu tidak, ya kita jangan menjustis dia tidak ikhlas gitu. Karena kita nggak tahu, maka kita nggak tahu terus kita mengatakan yang kita tidak tahu tadi, yang seperti itu adalah merupakan kesalahan besar. Jadi orang yang selalu menjaga wudhunya, orang itu akan memperoleh pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaannya ada dua. Apakah ada hadisnya tidak boleh menjawab memajang foto keluarga atau yang lainnya di dalam rumah? Katanya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Ya, apakah ada yang seperti itu? Memang ada hadisnya yang seperti itu, cuman saya nggak hafal hadisnya itu. Cuman hadis ini masih dipertentangkan, masih diperselisihkan. Lalu bagaimana dengan foto KTP? Yang nggak boleh itu kan lukisan itu. Foto mana bisa orang melukis itu? Jadi foto ya foto, lukisan. Tapi maksudnya di situ adalah ketika gambar-gambar atau pajangan-pajangan itu kemudian terus dijadikan sesembahan di situ, itulah yang menyebabkan malaikat tidak masuk. Seperti ketika di rumahnya ada anjing, otomatis anjing itu adalah hewan yang najis. Di rumahnya tentu banyak yang terkena najis. Apalagi anjingnya sedang basah-basah habis mandi, duduk sana duduk sini, di mana-mana terdapat najis. Dan bahkan pernah Rasulullah SAW itu melihat ada malaikat tidak masuk, ternyata di situ ada anjing. Nah, lalu bagaimana dengan gambar yang seperti ini? Kalau gambar seperti ini masih diperselisihkan. Kenapa? Karena ada riwayat juga ketika seseorang memajang gambarnya ulama di situ. Seumpamanya ulama Syekh Alwi Al-Maliki dipajang di rumah kita. Begitu kita tengok begitu, apa yang terjadi? Hati kita ini teringat akhirat. Kita lihat teringat akhirat. Karena ketika seseorang melihat ulama, itu biasanya langsung teringat pada akhirat. Waktu sholat teringat kepada masjid. Begitu seterusnya. Maka ketika seseorang memajang foto, umpamanya adalah foto Syekh Alwi Al-Maliki di rumah kita, begitu kita memandang seperti itu, yang tadinya belum sholat langsung kita teringat sholat, yang tadinya malas-malas ngaji langsung kita
teringat dan ingin mengaji. Maka yang seperti itu justru memandangnya itu dianjurkan yang seperti itu. Tapi kalau foto-foto yang dipajang itu foto-foto yang enggak jelas, umpamanya foto Dina Mariana, ya untuk apa memajang foto yang seperti itu? Dan bahkan saya pernah diminta oleh seseorang imam masjid, dimintai foto. Saya bilang untuk apa Pak fotonya? Untuk dipajang di rumah Ustaz. Enggak usah lah, lihat aja langsung. Enggak usah. Jadi artinya dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat ulama. Ketika memajang foto keluarga di situ, begitu kita memandang terasa nyaman gitu kan. Ini kenang-kenangan kemarin di Kelok 99 ya kan. Enggak masalah yang seperti itu. Enggak masalah. Ketika kita memandang foto itu, kita mengingat kepada sesuatu yang membuat hati kita tenang dan hati kita dekat kepada Allah, itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika kita memandang foto itu kemudian terus kita malah jauh dari Allah. Yang seperti itu yang tidak boleh. Makanya tentang gambar ini ulama masih memperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu malaikat itu kapan? Ketika masuk ke rumah kita. Sesungguhnya malaikat itu tanpa di dalamnya itu ada gambar, di dalam nggak ada gambar, belum tentu malaikat itu masuk ke rumah kita, belum tentu. Dalam riwayat yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, apabila seorang keluar dari rumah, kemudian setelah keluar dari rumah itu, pada saat itu dia membaca doa, umpamanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian terus pergi, apakah belanja ataukah kerja dan seterusnya, kemudian balik lagi, maka pada saat itu orang itu disunahkan atau dianjurkan untuk yatanahna, untuk berdehem sebelum masuk rumah kita. Yatanahna gitu, untuk berdehem. Setelah berdehem kira-kira maju selangkah, kemudian terus membaca Assalamu alaina mir rabbina. Setelah membaca Assalamu alaina mir rabbina, kemudian maju selangkah, kemudian terus memegang gagang pintu. Memegang gagang pintu itu kalau pintunya masih tertutup sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh langsung masuk. Tidak boleh, tapi dibuka dulu pintunya baru masuk. Iya, itu makanya nggak boleh. Belum dibuka nggak boleh masuk. Ya, dibuka dulu baru masuk. Ketika tadi ya tanah tadi itu dua malaikat mendekat. Kenapa? Pada saat kita keluar dari rumah dan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah tadi, Allah mengutus dua malaikat. Malaikat itu akan menjaga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Begitu Allah mengutus dua malaikat, yuwakkilu iblisu sab'ina syayatin. Iblis juga mengutus 70 setan. Allah mengutus dua malaikat, iblis mengutus 7 setan. Itulah simbol iblis itu tidak mau kalah. Allah mengutus dua, dia mengutus 70, nggak mau kalah dia. Begitu kembali ke rumahnya, begitu sudah dekat dengan pintu begitu, danal malakani, dua malaikat mendekat, watawar syayatin, 70 setan mundur. Ketika membaca Assalamu alaina mir rabbina, dua malaikat tadi tampil satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, malaikat langsung lari. Karena kita sudah membaca doa Assalamu alaina mir rabbina. Begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, terus buka pintu, kita masuk, dua malaikat ikut masuk. Nah, ini yang membuat malaikat ikut masuk ke rumah kita. Dua malaikat masuk ke rumah kita, kemudian yuhassinu kullama fi manzili, mempercantik seluruh yang ada di rumah itu. Jadi yang dilihat semua di rumah itu bagus semua. Lihat jam dinding kelihatan bagus, lihat piring kelihatan bagus, lihat meja kelihatan bagus, lihat suami kelihatan bagus, kelihatan gagah kayak Sarukan gitu.
Jadi kelihatan bagus itu semua dipercantik oleh malaikat. Tetapi kalau kita masuk rumah tidak melakukan seperti itu, tidak bisa membaca assalamu alaina min rabbina, tidak mau berdehem, langsung masuk gitu saja, tidak mau membaca salam, maka orang yang seperti tadi begitu masuk, malaikatnya mundur, tidak jadi ikut masuk. Yang masuk 70 setan. 70 setan ikut masuk ke dalamnya. Lalu apa yang dilakukan oleh 70 setan itu? Yukabbihu kullama fi manzili. 70 setan memperburuk seluruh yang ada di dalam rumah itu. Jadi begitu masuk udah nggak karu-karuan. Begitu lihat jam dinding kelihatan buru, pengen nak tukar. Iya, kan buru kan? Lihat kursi kelihatan buru, pengen nak tukar. Lihat meja kelihatan buru, tukar. Pengen tukar. Lihat kulkas kelihatan buru, pengen nak tukar. Lihat suami kelihatan buru, pengen nak tukar. Bisa jadi seperti itu. Ini kenapa? Karena begitu masuk rumah tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setan-setan ini akan memperlihatkan keburukan-keburukan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Anak nanti akan kelihatan buruknya di mata orang tua. Suami akan kelihatan buruk di mata istri, istri akan kelihatan buruk di mata suami. Orang tua akan kelihatan buruk di mata anak, sehingga anak bisa ribut dengan orang tua bisa ribut dengan anak, istri bisa ribut dengan suami bisa ribut dengan istri. Kenapa? Karena sudah diperburuk oleh setan itu tadi. Oleh karena itu di dalam hati kita itu, kata Imam Ghazali, ada dua jendela. Yang satu jendela dihuni oleh malaikat, yang satu jendela dihuni oleh setan. Kalau jendela itu dihuni oleh malaikat, adem hati ini. Kalau adem hati ini, seluruh yang ada di rumah semuanya indah. Tapi kalau yang dihuni pintu satunya lagi, yaitu yang menghuni setan, seluruhnya menjadi kacau balau. Yang tadinya senang menjadi tidak senang. Itulah yang terjadi, kekacauan di dalam rumah kita. Nah, ketika malaikat ikut masuk tadi, orang yang membaca berdehem, kemudian assalamu alaikum rabbina, terus megang pintu bismillahirrahmanirrahim masuk tadi, malaikat kedua-duanya ikut masuk. Malaikat itu berdiri di atas kepala kita. Jadi qama 'alar ra'si, berdiri di atas kepala kita. Tapi kita enggak terasa kalau ada malaikat berdiri di atas kepala kita. Mungkin kalau terasa itu tiap hari akan lakukan itu tuh. Kelihatan kan gitu. Kalau kelihatan tuh pasti akan melakukan seperti itu. Enggak mau dia masuk rumah itu tanpa membaca assalamu alaina min rabbina. Pas begitu enggak membaca itu, setan 70 rame-rame ikut masuk. Saya kan pada ketakutan itu kalau nampak itu. Cuman masalahnya enggak nampak. Ketika setan tidak jadi masuk dan malaikat yang masuk dan berdiri di atas orang yang masuk rumah dengan membaca assalamu alaikum rabbina itu tadi, itu in akala thayyiban. Kalau dia makan rasanya nikmat makan itu. In syaraba thayyiban. Dan ketika dia minum pun juga minum dengan nikmat. Melihat keluarga terlihat nikmat, melihat anak terlihat nikmat, melihat istri terlihat nikmat, melihat suami terlihat nikmat, melihat seluruh yang ada di rumah itu terlihat nikmat. Itu fi lailatihi wa yaumihi, itu dalam waktu sehari semalam akan dia rasakan seperti itu. Jadi bukan masalah gambar ini yang menyebabkan orang tidak dimasuki oleh malaikat rumahnya, tetapi karena lebih dari ketika dia masuk ke dalam rumahnya itu, dia tidak mau membaca doa assalamu alaina mir rabbina. Ringkaskan doanya, assalamu alaina mir rabbina. Yang kedua, salat isyraq apakah boleh tanpa mengikuti pengajian atau wirid menjelang matahari terbit? Boleh, tidak apa-apa, hanya saja tidak memperoleh pahala yang seperti tadi. Boleh saja, cuman tidak memperoleh pahala yang seperti tadi. Dia memperoleh pahala salat duha.
Tidak memperoleh pahala yang seperti tadi, pahala seperti orang umroh, pahala seperti orang haji. Kenapa kok memperoleh pahala seperti itu? Karena nunggunya itu sambil berzikir, nunggunya sambil mendengar pengajian mau'izatul hasanah seperti ini dengan berzikir. Dan bahkan orang yang datang menuju ke pengajian seperti ini kemudian terus kembali pulang ke rumahnya, itu sebelum sampai di rumahnya itu dosanya sudah berguguran itu. Walau kana mithla jabarit tihamah. Umar bin Khattab menyebutkan walaupun dosanya itu sebesar bukit Tihamah. Bukit Tihamah itu adalah bukit yang berada di daerah Tihamah. Daerah Tihamah itu adalah daerah di mana Imam Syafi'i meneliti tentang wanita, tentang apakah wanita ini umurnya 9 tahun sudah haid, 7 tahun sudah haid, atau 8 tahun sudah haid, atau lebih dari itu sudah haid. Kemudian terus disimpulkan oleh Imam Syafi'i, ternyata wanita itu dikatakan haid kalau sudah umur 9 tahun. Kalau belum 9 tahun, darah yang keluar itu bukan darah haid tapi damul fasad, darah rusak. Itu diperoleh oleh Imam Syafi'i di daerah namanya Tihamah. Dan perempuan itu haidnya berapa sehari semalam sekali, sedikit-sedikitnya berapa lama? Ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 15 hari 15 malam. Lalu Imam Syafi'i menyimpulkan ternyata wanita itu haid sekurang-kurangnya adalah 1 hari 1 malam, dan selama-lamanya adalah 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu damul istihadah, darah penyakit. Itu diperoleh oleh Imam Syafi'i di daerah namanya Tihamah, yang disebut oleh Umar bin Khattab bahwasanya orang yang pergi ke pengajian kemudian terus pulang, perginya adalah lillahi ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walau kana mithla jabarit Tihamah, walaupun dosanya itu seberat bukit Tihamah. Baik, ketika seorang imam pas lagi membaca surah umpamanya salah bacanya, kalau yang dibaca itu hanya surah, bukan surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau yang salah itu adalah surah Al-Fatihah, sholatnya jadi tidak sah. Karena surah Al-Fatihah tidak boleh salah. Tapi kalau surah yang lain, karena dia bukan rukun, maka ketika salah tidak menyebabkan sholatnya batal. Lalu bagaimana kalau terjadi kesalahan seperti itu? Kalau bapak-bapak yang mendengar kesalahan itu, maka diawali dengan tasbih subhanallah. Tetapi jangan hanya mengucapkan tasbih subhanallah kalau imamnya tidak paham. Nanti kalau membaca subhanallah imamnya tidak paham, terus kita tetap membaca subhanallah terus, imamnya jadi kebingungan. Umpamanya membaca surah Al-Fatihah loncat, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Baik gitu. Yang terloncat apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang terloncat. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Makmum di belakang subhanallah, imam diam. Makmum harus tahu diamnya imam itu mikir apa yang salah gitu. Karena nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngingetin, ya teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Imam diam lagi. Maksudnya itu apa yang salah, kira-kira gitu. Maka makmum harus menyebutkan salahnya. Pada saat itu, kalau seandainya makmum tidak mau menyebutkan salahnya, hanya main subhanallah subhanallah, bisa jadi nanti imam ini tahu kalau yang disebut subhanallah itu adalah ada kesalahan, terus tidak tahu, imamnya nggak sabar balik belakang, salahku apa? Oh, jadi rusak sholatnya kayak gitu, satu jamaah rusak semua sholatnya. Makanya imam ketika salah seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, subhanallah, imam diam.
Karena imam diam, makmum tadi yang ngingetin harus nyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, itu rupanya ketinggalan. Langsung dia ngulang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi jangan main subhanallah tapi tidak menyebutkan apa salahnya. Umpamanya lagi ketika ketika imam mestinya duduk tahiyat awal, tetapi pas mau tegak dia tidak duduk tahiyat awal, mau tegak tapi belum sampai di atas tegaknya. Maka pada saat itu makmum tahu, langsung baca subhanallah gitu. Ketika belum sampai di atas, imam tuh boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah tegak lurus di atas, imam jangan duduk, teruskan saja. Kenapa? Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau tahiyat akhir, sudah tahiyat akhir tegak, nah itu harus duduk lagi itu. Subhanallah. Begitu subhanallah, imam otomatis kan sambil ngelirik itu, apa ini? Oh, masih duduk semua, berarti ini sudah tahiyat akhir, duduk lagi, nggak apa-apa. Jangan imam tegak ikut tegak, imam ruku. Jadi sholatnya sampai 5 rakaat sepakat. 5 rakaat sepakat. Masa iya satu jamaah nggak ada satupun yang ingat? Ya mungkin ada yang ingat, sudah itu kusak-kusuk. Imamnya kok 5 rakaat sholat duhurnya ini gimana ini? Bukan imamnya sholat 5 rakaat, imamnya lupa, yang ingat tidak mau mengingatkan atau tidak tahu cara mengingatkan. Oleh karena itu sebagai makmum harus punya ilmu makmum, sebagai imam harus punya ilmu imam. Kalau kedua-duanya punya ilmu seperti itu, aman sholat. Yang susah itu kalau yang punya ilmu cuman imam, tapi makmum nggak punya ilmu. Jadi imam salah, makmum bingung. Makmum bingung, sholat subuh nih. Sholat subuh membaca ini ayat sajadah. Pas begitu baca ayat sajadah langsung sujud, dia itu tegak lagi. Makmum yang tidak tahu bingung, ini imam sholatnya aneh, masa sholat subuh 3 rakaat. Padahal yang dimaksud sujud tadi bukan sujud sholat, tapi sujud sajadah, sujud tilawah, sujud sajadah, karena kita membaca ayat sajadah, tidak termasuk dari rakaat sholat. Jadi seperti itu. Kalau untuk ibu-ibu, ketika ada salah tidak membaca subhanallah tapi tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan begini, tetapi begini. Artinya apa? Punggung tangan kanan diletakkan atau dihentakkan ke perut tangan kiri seperti ini. Enggak boleh seperti ini, tapi seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya salah seperti ini. Jadi kalau di rumah misalnya suaminya lupa rakaat terakhir masih tegak lagi seperti ini, jangan ikut tegak, duduk, nanti akan dilirik oleh suaminya. Oh, ini berarti sedang kebanyakan rakaat, kemudian terus duduk kembali. Jadi kalau bapak-bapak membaca subhanallah dan menunjukkan salahnya kalau imam tidak tahu salahnya, tapi kalau tahu salahnya nggak perlu ditunjukkan. Ibu-ibu juga begitu, kalau imam salah tidak membaca subhanallah tapi tepuk tangan seperti ini, tepuk tangannya. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.